Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya generasi khair ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, kita masih Allah kasih kesempatan hari ini bertemu kembali ya di mata pelajaran apa? Mata pelajaran Shaqofah Islamiyah di kelas 2. Ya, ananda yang solih dan solihah, Mardasunal an, Darsunal an, Al-Lighatul Shaqofah Islamiyah. Baiklah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya ananda semua. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, siapa yang masih ingat dalam Quran surah apa ya landasan pelajaran Shaqofah? Iya, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Kita baca bersama-sama ya. Jika belum hafal, boleh dihafalkan di rumah. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ya, baiklah ananda yang solih dan solihah. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang rukun iman, yaitu pilar keimanan seorang muslim. Nah, iman merupakan keyakinan ya dan kepercayaan kita kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan juga qada dan qadar ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ya, nanda semua, kita lanjut ke materi hari ini ya. Ya, yang pertama yaitu iman kepada Allah. Arti iman kepada Allah ya, nanda semua, seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal. Jadi kita semua dikatakan tidak beriman kepada Allah hingga kita mengimani 4 hal. Nah, yang pertama yaitu mengimani adanya Allah. Ya. Mengimani adanya Allah maksudnya adalah percaya dan meyakini sepenuhnya bahwa Allah itu pasti ada ya. Nah, tanpa ada keraguan sedikit pun ya nanda semua. Nah, kalau ada seseorang muslim yang ragu apakah Allah itu benar-benar ada atau tidak, maka ia akan berubah menjadi kafir. Nah, jadi kita harus benar-benar percaya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada. Nah, yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Ya, bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Ya,
Mencipta maksudnya menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, contohnya menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, bulan, bintang, manusia, dunia, dan seluruh isinya ya, yaitu Allah yang Maha menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, selanjutnya menguasai. Menguasai maksudnya Allah Subhanahu wa taala menguasai semua makhluk-makhluknya yang ada di dunia ini ya. Dan mengatur alam semesta ya, anak-anak yang saleh dan salihah. Jadi Allah itu yang mengatur alam semesta. Contohnya ketika matahari terbit di pagi hari, terbenam di sore hari, terus bulan terbit di malam hari ya, saat gelap begitu. Nah, jadi bulan dan matahari tidak akan bertabrakan begitu ya, karena Allah yang Maha mengatur alam semesta, mengatur adanya siang dan malam ya, adanya hujan, adanya panas, seperti itu. Ya, mengimani uluhiyah Allah. Ya, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengingkari semua sembahan selain Allah Ta'ala. Ya, kita semua manusia, makhluk di bumi ini, di dunia ini harus menyembah hanya Allah saja. Tidak boleh menyembah berhala, sapi, dan lain sebagainya. Karena apa? Allah yang Maha menciptakan kita. Jadi Allah itu berhak disembah ya Nanda semua. Lalu mengimani asma dan sifat Allah atau Asmaul Husna. Ya, kita mengimani semua Asmaul Husna. Siapa yang tahu Asmaul Husna ada berapa? Ya, ada 99, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iman kepada para malaikat Allah. Mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala beserta amalan dan tugas yang diberikan Allah kepada para malaikat. Ya, siapa yang tahu malaikat ada berapa jumlahnya? Ada 10 dan juga tugas-tugasnya ada sendiri ya, Nanda Soli semua. 1. Malaikat Jibril, 2. Malaikat Mikail, 3. Malaikat Israfil, 4. Malaikat Israil, 5. Malaikat Munkar, 6. Malaikat Nakir, 7. Malaikat Rakib, 8. Malaikat Atid, 9. Malaikat Ridwan, dan 10. Malaikat Malik. Lanjut yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah kalam Allah. Kalam Allah maksudnya adalah perkataan Allah ya. Ya, mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 ya. Yang pertama ada kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi siapa yang tahu? Ya, Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Ya Nanda semua, Muslim wajib mengimani bahwa Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab suci terdahulu. Jadi kita harus mengimani semuanya ya, Nanda solih-solihah. Nah, yang keempat yaitu iman kepada para rasul. Ya, iman kepada rasul berarti kita meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya, ya, membimbing kita semua umatnya ke jalan yang benar, ya, ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Ya, salih-salihah. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Maksudnya adalah mengimani tanda-tanda hari kiamat, ya, mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir di surga atau neraka, ya Nanda semua. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar, yaitu
takdir yang baik dan buruk yang datangnya dari Allah ya. Mengimani kejadian yang baik maupun yang buruk, semua itu adalah atas izin dari Allah ya Ananda semua. Karena seluruh makhluk tanpa terkecuali zat dan sifat mereka, demikian pula perbuatan mereka melalui kehendak ilahi. Ya barakallah, alhamdulillah ya dan semua kita sudah belajar tentang rukun iman dan arti-artinya juga ya. Alhamdulillah ya, kita sekarang insya Allah memahami ya makna iman tersebut ya. Ya barakallah, sampai sini ya materi hari ini. Ya, sebelum Ustazah tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ananda semua silahkan Ananda absennya di kolom komentar di komentar YouTube ya, biar tidak tumpang tindih kalau di chat Ustazah ya, karena sudah menumpuk gitu. Jadi di kolom komentar saja ya Nanda semua. Ya baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.